Apakah Anda pernah membayangkan ada seekor hewan dengan hidung panjang yang mencuntai, dengan bulu yang sangat indah, dan bisa dibilang hewan paling unik dalam spesiesnya, bahkan seperti karakter dari cerita fantasi? Nah, di Pulau Kalimantan, hewan ini benar-benar ada. Mari kita berlayar melintasi sungai-sungai dan menyusuri hutan-hutan yang rimbun untuk mengungkap misteri kehidupan primata yang sangat unik. Sedikit fakta, monyet unik endemik Pulau Kalimantan. Bekantan, atau biasa disebut monyet Belanda, merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan yang meliputi negara Indonesia, negara Brunei, dan juga Malaysia. Bekantan merupakan sejenis monyet yang mempunyai ciri khas hidung yang panjang dan besar, dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Panjang hidung bekantan jantan bisa mencapai 18 cm. Dalam bahasa ilmiah, bekantan disebut juga Nasalis larvatus. Bekantan merupakan kera endemik yang hanya hidup di Pulau Kalimantan, terutama di pinggiran hutan dekat sungai, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau, dan kadang-kadang sampai jauh masuk daerah pedalaman. Rentang hidup mereka sekitar 13-23 tahun. Bekantan jantan bisa mempunyai bobot mencapai 24 kg dan panjang tubuh 76 cm. Ekornya juga bisa tumbuh hampir sepanjang tubuhnya, yakni antara 66-75 cm. Bekantan betina umumnya berukuran tubuh lebih kecil, tapi mereka tidak terlihat terlalu jauh berbeda dari jantan. Perbedaan fisik antara bekantan jantan dan betina gak cuma berhenti di ukuran tubuhnya saja. Nyatanya cuma bekantan jantan saja yang mempunyai hidung panjang dan besar yang khas. Sementara betina punya hidung lebih kecil dan tampak runcing. Kalau kamu bertanya-tanya apa fungsi hidung besar bekantan jantan? Jawabannya ada pada kebutuhannya untuk menarik perhatian betina. Menurut Laman Nasional Geografi, hidung bekantan jantan diyakini menciptakan ruang gema yang dapat memperkuat suara panggilannya ke betina, sekaligus mengintimidasi para pejantan yang menjadi rival. Selain di hidung besarnya, bekantan juga mempunyai ciri khas lain, yaitu perut buncitnya. Nah, untuk mencerna dedaunan ternyata bukan perkara mudah. Dilansir dari laman AZ Animal, mengungkap kalau perut bekantan terdiri dari beberapa ruang khusus untuk mencerna dedaunan. Ruang-ruang ini mengandung bakteri-bakteri pencerna selulosa yang membantu bekantan mencerna dedaunan dengan baik. Proses pencernaan tersebut butuh waktu yang cukup lama, sehingga perut bekantan sering penuh oleh makanan yang sedang dicerna secara perlahan. Itulah mengapa perut bekantan terlihat buncit. Selain dedaunan, bekantan juga memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan mengkonsumsi tunas, biji-bijian, buah mentah, sampai juga kadang memakan serangga. Kebanyakan primata merupakan hewan sosial. Bekantan juga menjadi salah satunya. Bekantan umumnya membentuk kelompok yang terdiri dari 20-30 ekor, di mana di dalamnya terdapat satu bekantan jantan yang lebih dominan dan beberapa betina beserta anak-anaknya. Sebagai primata arboreal, bekantan banyak menghabiskan waktunya di pepohonan. Ekornya yang panjang membantu bekantan berayun-ayun di dahan pohon, juga untuk menyeimbangkan diri. Meskipun lebih sering hidup di atas pohon, bekantan juga punya kemampuan berenang yang cukup baik. Mereka juga bisa terjun dari pepohonan ke dalam air dari ketinggian 15 meter. Selain untuk bersenang-senang, kadang bekantan juga harus terjun ke dalam air untuk menghindari kejaran predator. Hewan endemik Kalimantan yang dikenal pemalu dan pandai berenang ini telah menjadi fauna maskot Kalimantan Selatan sejak tahun 1990. Namun adanya konflik dengan manusia seperti konversi lahan dan degradasi habitat, serta sulitnya perkembangbiakan di habitat asli, ditengarai menjadi alasan bekantan terancam punah. Dalam ekosistem gambut, bekantan memiliki fungsi sebagai pengatur silvikultur hutan dengan memakan daun dan pojok tanaman, termasuk tanaman rasau yang kemudian tumbuh semakin lebat. Hilangnya bekantan juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas lahan basah dan populasi macan dahan di Kalimantan, sehingga populasi bekantan menjadi simbol hutan yang baik dan sehat di Kalimantan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemulihan gambut tidak hanya berdampak pada kondisi lahan itu sendiri, melainkan juga bagi banyak pihak.
baik itu flora dan fauna yang hidup di lahan gambut maupun masyarakat yang tinggal di area lahan gambut. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga lahan gambut demi keberlangsungan hidup ekosistem. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe